Kang, gue beli sepatu baru nih. Oh iya, sepatu apaan? Lihat dong. Lu beli harga resell ya? Wih, keren banget nih. Ini sih Grail gua nih. Wah, mantap Lu banget. ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Lu nggak ngerti? What is good everyone? Welcome back to my channel. It's Megan Haikal. Gua di hot sama kalau review masih yang gak Guys, di video gue sebelumnya ada yang komen kayak gini nih. Masa ya kamu udah bertahun-tahun udah ngoleksi sneakers tapi masih abal-abal? Nah, salah satu tips buat nge-level up game sneakers kamu, kayaknya kamu harus tahu istilah-istilah ini deh. So, ini dia beberapa istilah dalam dunia persepatuan yang kamu wajib tahu kalau kamu pengen ngoleksi sneakers. Dan by the way, istilah-istilah ini berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalkan kamu komen, "Bang, kenapa sih banyak banget pakai bahasa Inggris?" Ya memang istilah-istilah dalam dunia sepatu itu diambil dari bahasa Inggris. Karena ya originalnya itu emang dari US sendiri ya. Makanya beberapa istilah-istilah ini memang menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini dia. Yang pertama, BNIB. Atau biasanya ditranslate dengan BNIB ya. Nah, artinya adalah brand new in box. Maksudnya gimana? Istilah BNIB ini atau BNIB ini digunakan kalau misalkan kamu baru aja nge-pick up atau sepatu yang baru aja dirilis dan ya it's a brand new gitu. Sepatu baru yang baru kamu beli dan baru dirilis. Namanya adalah BNIB. Nah, yang kedua, kebalikan dari BNIB adalah beater. Dimana kalau beater ini adalah sepatu yang udah kamu pakai, udah lusuh, udah kamu bawa kemana-mana, dan ya simply udah jadi beater. Ya, itu dia. Kalau misalkan next time ada yang bilang, "Mana beater kamu?" Maksudnya adalah sepatu yang udah sering banget kamu pakai. Oke, istilah ketiga di sini ada colorway. Apa sih colorway? Kalau misalkan orang awam atau orang biasanya bukan dari kalangan orang yang suka sneakers, pasti agak bingung nih kalau misalkan diliatin antara sepatu ini dan sepatu ini. Bagi mereka ini kayaknya sama-sama aja ya. Tapi menurut kita as a sneakerhead, ini dua sepatu yang sangat berbeda ya. Yang satu adalah Jordan 1 Chicago, yang satunya lagi adalah Jordan 1 Black Toe. Nah, nama Chicago dan nama Black Toe sendiri adalah terms untuk colorway itu sendiri. Nah, misalkan sepatu yang ini, nama colorway-nya adalah Water Be The Guide. Colorway ini sendiri adalah penamaan sebuah warna ya. Jadi kalau misalkan sepatu itu nggak dipanggil dengan nama kayak merah, biru. Instead, biasanya menggunakan penamaan-penamaan lain. Yang kayak gua sebutin tadi itu. Oke? Itu dia, colorway. Nah, istilah yang keempat ada deadstock. Deadstock itu layaknya sebuah sepatu yang udah dirilis udah lumayan lama gitu ya. Dan disimpan, nggak pernah dipakai. Dengan box OG, box original, yang di-preserve dan nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi biasanya sepatu-sepatu deadstock ini sepatu-sepatu yang rilisan lama ya, rilisan jadul. Jadi intinya itu dia deadstock adalah sepatu yang nggak pernah dipakai. Nah, ini nih, terms yang kelima, salah satu terms yang spesial. Ini adalah F&F atau Friends and Family. Biasanya F&F ini adalah pairs atau sepatu yang spesial yang biasanya dihadiahkan ke friends dan family brand sepatu tersebut atau si kolaboratornya. Contohnya sepatu yang satu ini nih, atau yang ini, atau yang satu ini. Oke, itu dia F&F. Guys, kalau kamu udah nonton sejauh ini, jangan lupa subscribe karena gue bakal ngebikin video-video tentang sneakers, tentang fashion, dan konten-konten menarik lainnya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, ada di nomor 6. Istilah yang ke-6 ini adalah GOAT atau Greatest of All Time. Maksudnya apa? GOAT ini bisa dibilang sebuah sepatu yang secara konsensus atau secara kebanyakan orang berpendapat bahwa ini adalah sepatu yang paling keren atau the greatest of all time. Nah, misalkan kayak sepatu ini nih, Air Jordan 1 Chicago 85. Ya, kalau GOAT ini biasanya sih nggak ada perdebatan ya, karena memang kebanyakan orang pasti ngakuin kalau ini adalah sepatu yang paling keren. Dan kebalikan dari itu adalah Grail. Kalau Grail ini sih kayak lu pengen sebuah sepatu yang lu udah idem-idemin banget dan ya kemungkinan lu bisa ngedapetin sepatu itu. Contohnya gue pernah pengen banget sepatu Yeezy 700 Wave Runner dan akhirnya gue bisa ngedapetin Grail gue itu. Jadi terms Grail biasanya digunakan kalau misalkan kita punya list atau sebuah sepatu yang kita pengen banget dan yang masih mungkin buat didapetin. Nah, bedanya sama GOAT, Grail ini adalah bentuknya personal. Jadi kayak gua suka sebuah sepatu, yaitu Grail gua. Jadi setiap orang tuh pasti punya Grailnya masing-masing. Dan ada terms lain adalah Holy Grail. Holy Grail adalah next levelnya dari Grail.
sifatnya masih personal juga, tapi something yang kemungkinan lu susah banget buat ngedapatinnya. Entah itu karena mungkin kuantitinya yang dikit banget, yang rare banget, atau dari segi harganya, atau bahkan mungkin karena dirilis di tahun udah lama banget, udah jadul banget, jadi nggak bisa di-purchase lagi atau nggak bisa didapetin lagi. So, itu dia, Grail dan Holy Grail. Kebalikan dari itu semua, ada yang namanya GR, atau General Release. General Release ini adalah sepatu-sepatu yang biasanya dirilis secara umum ya, secara bebas, dan mudah buat didapetin. Untuk istilah berikutnya, ini mungkin agak sedikit sensitif ya bagi beberapa orang, yaitu istilah hypebeast. Biasanya hypebeast ini adalah mereka yang emang pengen ngebeli sepatu yang hype doang. Jadi mereka itu ya blindly buying sebuah sepatu tanpa tahu background atau story atau apapun lah yang bikin sepatu itu menarik. Misalkan kayak banyak banget orang yang suka sepatu Travis Scott karena memang hype-nya doang. Nah, biasanya ini disebut dengan hypebeast. Dan biasanya orang itu impulse buying karena item itu adalah item yang hype. Nah, ini dia terms yang terakhir, ada dua terms, retail dan resell. Salah satu terms yang sempat jadi perdebatan di kolom komentar gue ya. Karena simply ada seseorang yang bilang kalau Atmos itu ngejual produk yang retail dan juga resell. Karena memang jelas-jelas beda ya. Kalau misalkan retail itu memang harga distributor yang emang officially ya, harga resmi dari website Nike-nya, dari manapun, mereka ngejual dengan harga tersebut. Contohnya kayak gini nih. Nah, misalkan sepatu ini. Ini adalah Nike Air Max 86 Big Bubble. Untuk harga retailnya, yang dijual di semua retailer, entah itu di Atmos, di Our Daily Dose, di Invisible, ini dijual dengan harga 2.370.000 sekian. Gua lupa exactnya berapa. Nah, kemudian para resellers coba ngebeli sepatu ini sebanyak mungkin sehingga mereka bisa ngejual kembali. Nah, harga yang mereka jual kembali itu namanya adalah harga resell. Biasanya mereka nge-markup lagi, ngenaikin lagi harganya. Misalkan sepatu ini tadinya dijual dengan harga retail di 2.300.000. Nah, mereka biasanya ngejual dengan harga 2.500.000, 2.700.000, dan sebagainya. Jadi intinya harga resell itu tend to be lebih tinggi dari biasanya. Perbedaan lainnya adalah reseller ini mereka memang mencari keuntungan dari penjualan sneakers dengan cara nge-markup dengan harga yang tinggi. Apalagi sepatu-sepatu kolaborasi atau sepatu-sepatu yang rare, biasanya di-markup atau dijual dengan harga yang nggak masuk akal. So, itu dia perbedaannya antara harga resell dan harga retail. Walaupun untuk sekarang ini ada juga harga-harga resell itu mulai lebih mudah dijangkau gitu ya. Itu dia guys beberapa terms yang pengen gue sharing. Kalau kamu punya terms-terms lain atau kalau kamu punya istilah-istilah lain, silahkan komen di kolom komentar. Hope you like it, semoga bermanfaat, semoga ada tambahan knowledge buat kamu. And ya, subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe. I will see you guys in the next video. Bye.